Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Kurniawan dari kelas B reguler 2019 akan menjelaskan bagaimana cara membangun mindset entrepreneurship yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Ritu Sidik. Pertama-tama adalah transformasi kewirausahaan. Untuk mengenal transformasi kewirausahaan, yang pertama kita harus melaksanakan transformasi pola pikir atau mindset, dan yang kedua adalah transformasi paradigma. Selain hal tersebut, kita juga harus melakukan transformasi cara berpikir, transformasi entrepreneurial, dan transformasi internasional. Bagaimana sih cara membentuk mindset pebisnis? Yang pertama kita harus sadar bahwa kita itu hidup dan melalui usaha dan berdoa tentunya. Yang kedua, kita harus sadar diri, rendah hati, dan memiliki keyakinan yang tekun. Yang ketiga, kita harus membungkam mitos, hilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha gitu. Jadi kita kalau mau memulai suatu usaha itu, kita juga harus yakin usaha kita. Jangan terlalu termakan oleh omongan-omongan orang di sekitar. Dan yang keempat itu, raih pandangan baru dan membuat inovasi dan kreasi yang belum ada. Jadi, kalau kita membuat usaha itu untuk lebih cepatnya, ada baiknya kalau itu merupakan yang inovasi ataupun kreasi. Jadi, hanya ditemukan di usaha kita, begitu dia. Selanjutnya, cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Kita sebaiknya jangan takut dalam memulai wirausaha karena dengan meningkatkan kekuatan ataupun kemampuan untuk mengatasi risiko yang akan terjadi, hal tersebut merupakan suatu hal yang baik. Jadi diri kita itu eh, tidak takut gitu. Yang kedua, urailah dari resiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian sampai batas mana kekuatan Anda dan kemauan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Jadi dalam memulai usaha itu kita harus mengetahui bagaimana sih resiko yang akan kita dapatkan jika kita memulai suatu usaha tersebut. Mulai dari resiko yang terkecil sampai resiko yang terbesar. Yang ketiga adalah manusia tetaplah manusia. Sekuat apapun pasti kita masih punya rasa takut dalam diri kita, tapi jangan dijadikan itu sebagai penghambat kita, tapi jadikan itu suatu motivasi. Yang selanjutnya, pola pikir kewirausahaan. Bagaimana sih cara membentuk pola pikir seorang wirausaha? Jadi ada 5 karakteristik nih teman-teman pebisnis dengan sikap pikir wirausaha gitu. Yang pertama, kita harus rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Yang kedua, kita harus selalu mengejar peluang dengan disiplin ketat. Dan yang ketiga, seorang wirausahawan hanya mengejar semua peluang yang paling baik dan menghindar pada semua peluang yang tak pandang bulu. Yang keempat, wirausahaan harus berfokus pada tindakan adaptif. Dan yang kelima, wirausahawan melibatkan dan memanfaatkan energi orang-orang di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi mereka. Nah, yang selanjutnya, alasan penting membangun mindset positif. Nah, adapun alasan-alasan tersebut, yang pertama itu, mindset positif merupakan rasa percaya diri pada kualitas diri yang kita miliki. Yang kedua, mindset positif akan membuat kita lebih fokus dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mindset positif adalah kunci dalam hal kesuksesan, teman-teman. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas. Nah, itu ada dasar-dasarnya, teman-teman. Yang pertama, menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Dan yang kedua, mengubah masalah atau kesulitan serta kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Jadi, jika ada masalah atau kesulitan, jadikan itu sebuah pengalaman untuk bagaimana kita mengambil sikap di kedepannya, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, menemukan solusi dan selanjutnya menemukan solusi yang inovatif. Dan yang terakhir itu menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Jadi dalam memulai bisnis itu pasti kita ada aja hal-hal yang baru yang kita dapatkan, teman-teman. Selanjutnya,
kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Yang mana kreativitas itu bukan semata-mata memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif. Dengan cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada, itu merupakan cara kita yang kreatif gitu dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya, kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahaan yang sukses. Dan yang terakhir, cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Jadi kita harus juga bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita dari usaha yang kita buat, teman-teman. Selanjutnya, beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi. Yang pertama, adanya perbedaan atau gap antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren. Dan yang ketiga, adanya perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kelima, inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Kita juga harus mengenal potensi diri dalam memulai usaha. Yang pertama, kita harus percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Dan yang ketiga, berani menantang resiko. Dan yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, mempunyai sikap orisinil. Dan yang keenam, berorientasi kepada masa depan. Dan yang ketujuh, yang paling penting, kita harus profesional. Nah, selanjutnya, motivasi berprestasi. Adapun ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi menurut Johnson dan Sussgebel, individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri seperti menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya, bukan atas dasar untung-untungan, nasib, ataupun kebetulan. Yang kedua, memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah resiko. Yang ketiga, senang bekerja sendirian, bersaing untuk mengungguli orang lain dalam mengerjakan suatu tugas. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Kalau dari faktor intern itu ada kemampuan, kebutuhan, minat, dan harapan, serta keyakinan. Kalau dari ekstern itu dari situasional dan lingkungan kita, teman-teman. Selanjutnya ada aspek-aspek motivasi berprestasi. Menurut Atkinson, motivasi berprestasi dapat terjadi tinggi ataupun rendah. Itu didasari pada dua aspek. Yang pertama itu harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Dan yang kedua itu seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi yang sangat rendah. Jadi kita harus memiliki motivasi yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi kesimpulannya itu mindset artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang ataupun suatu cara berpikir yang menentukan perilaku pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yakin dengan potensi kita merupakan modal awal kita untuk membangun motivasi dalam hidup. Membangun mindset positif merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Mindset positif atau pola pikir positif merupakan cara yang cerdas untuk fokus meraih kesuksesan. Orang yang selalu memiliki pikiran negatif di dalamnya, maka akan sangat sulit untuk maju karena ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk dalam dirinya sendiri. Berpikiran negatif juga akan membuat energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tak penting atau memang bisa kita atasi. Lalu kunci sukses dalam berwirausaha adalah kemampuan, keterampilan, kreativitas, keteguhan, dan keberuntungan. Mungkin segitu saja perjumpaan kita, teman-teman. Semoga hal ini dapat memotivasi teman-teman semua
dalam berwirausaha. Terima kasih.